Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya kepengen membahas tentang cara menarik pasangan ideal dengan Law of Attraction. Nah, teman-teman mungkin sebagian besar sudah pernah mendengar yang namanya Law of Attraction. Itu apa? Law of Attraction adalah hukum tarik-menarik yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, cara kerjanya secara sederhana saya bakal menjelaskan bahwa Law of Attraction itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Jadi sederhananya seperti ini. Apa yang kita pikirkan itu akan terpancar kepada alam semesta, lalu akan dikembalikan lagi kepada kita oleh alam semesta sesuai dengan apa yang kita pancarkan atau sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita cenderung selalu positif, maka kita akan memancarkan energi positif, vibrasi yang positif ke alam semesta, dan alam semesta akan mengembalikannya lagi kepada kita adalah hal-hal yang positif. Nah, sebaliknya juga demikian, teman-teman. Kalau misalnya kita selalu berpikir negatif, pesimis, ya, negatif terus, overthinking, negative thinking, maka apa yang kita pancarkan tanpa kita sadari itu adalah hal-hal yang negatif. Maka vibrasi kita menjadi negatif. Otomatis alam semesta mengembalikan lagi kepada kita adalah hal-hal yang negatif. Nah, Law of Attraction itu bisa digunakan untuk apa saja, termasuk untuk kesehatan, untuk rezeki, menarik jodoh seperti yang bakal kita bahas hari ini, dan juga untuk menarik teman, hal-hal baik lainnya, dan sebagainya. Nah, semua bisa kita lakukan dengan cara Law of Attraction. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal fokus kepada cara menarik pasangan ideal dengan Law of Attraction. Nah, itu artinya buat teman-teman yang masih jomblo, buat teman-teman yang masih single, yang belum punya pasangan, atau baru kehilangan pasangan, nggak usah khawatir. Karena dengan cara ini mudah-mudahan saya bisa membagikan suatu hal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, teman-teman, caranya bagaimana? Saya rasa gampang, asal kamu nanti mendengarkan, menyimak, dan bahkan bila perlu dicatat, lalu kamu praktekkan setiap saat seperti anjuran, seperti aturannya, insya Allah nanti semuanya bisa terrealisasi. Dan tentunya jangan pernah lupa untuk tetap berdoa agar Tuhan memudahkan dan melancarkan usaha dan upaya kamu. Teman-teman, teknik ini lebih banyak nanti menggunakan bagaimana cara kita berpikir dengan positif, bagaimana cara kita berpikir dengan baik. Nah, karena secara konsep dan teknologi pikiran di dalam diri manusia itu ada dua, pikiran sadar atau conscious mind, dan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Nah, di sini kita bakal belajar bagaimana cara menggunakan pikiran bawah sadar dengan baik dan benar. Nah, dalam hal ini tentu untuk menarik pasangan ideal yang benar-benar kamu pengenkan, pasangan yang benar-benar menjadi ekspektasi kamu, pasangan yang memang benar-benar menjadi impian kamu selama ini. Nah, teman-teman, ketika kita bicara tentang pikiran yang positif, itu otomatis akan berpengaruh kepada perasaan kita. Kalau pikiran kita positif, perasaan kita menjadi positif juga. Kalau perasaan kita positif, juga itu akan berpengaruh kepada pikiran kita juga. Jadi keduanya, antara pikiran dan perasaan, itu saling berpengaruh. Nah, ketika kedua-duanya sudah selaras, antara pikiran dengan perasaan atau heart, hati kita, maka energi atau medan energi yang memancar dari dalam diri kita, itu cenderung akan positif. Nah, ketika energi positif terpancar ke alam semesta, maka akan menarik hal-hal yang positif juga yang datang kepada kehidupan kita, termasuk pasangan kita. Nah, teman-teman, di sini saya kepengen memulai untuk membahas, dan tolong catat baik-baik atau jadikan video ini sebagai panduan buat kamu yang setiap saat bisa kamu putar berulang-ulang jika kamu membutuhkannya. Teman-teman, hal yang pertama harus kamu lakukan untuk menarik pasangan yang ideal adalah dengan mencintai diri kamu sendiri, dengan melakukan yang namanya self-love. Mungkin di sini saya tidak akan membahas secara detail tentang self-love, tapi saya lebih kepada kepengen menyampaikan bahwa kamu harus mencatat hal-hal apa saja yang kamu sukai dari diri kamu sendiri. Self-love adalah mencintai diri sendiri. Nah, kalau bisa teman-teman, setiap pagi, setiap bangun tidur, luangkan waktu sebentar untuk menulis daftar apa saja atau daftar yang kamu sukai dari diri kamu sendiri. Apa saja kira-kira, ya. Entah kamu suka dengan rambut kamu, entah kamu suka dengan wajah kamu, entah kamu suka dengan kulit kamu, hidung kamu, mata kamu, dan sebagainya, ya. Karena saya melihat banyak orang yang justru seringkali melihatnya keluar diri kita, bukan melihat ke dalam diri kita, tapi lebih banyak melihat, wah, si A kok ganteng ya, si B kok cantik ya, dan sebagainya seperti itu. Nah,
Kita terlalu banyak melihat keluar, tapi kita lupa melihat ke dalam diri kita sendiri, bahwa begitu banyak hal-hal yang ada di dalam diri kita yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita sudah melakukan yang namanya self-love, ya, kita mencintai diri sendiri, otomatis vibrasi kita adalah vibrasi yang penuh dengan cinta. Nah, ketika vibrasi ini terpancar ke alam semesta, maka hukum alam atau law of attraction akan bekerja dengan baik, yang otomatis akan membuat kamu menarik hal-hal positif, termasuk orang-orang yang kamu inginkan, teman-teman yang baik, sahabat yang baik, saudara-saudara yang baik, termasuk jodoh yang ideal. Nah, silahkan teman-teman tuliskan setiap pagi, luangkan waktu untuk menulis hal-hal yang kamu sukai. Itu adalah langkah yang pertama. Dengan begitu, harapannya kamu semakin bisa mencintai diri sendiri, kamu memahami potensi yang ada di dalam diri kamu sendiri, kamu fokus kepada kelebihan kamu, dan tidak fokus pada kekurangan kamu, ya kan? Karena sekarang ini banyak yang fokus ya justru lebih kepada kekurangan diri sendiri. Nah, langkah pertama silahkan kamu lakukan, tulis hal-hal apa saja yang kamu sukai dari diri kamu sendiri. Cara yang kedua adalah dengan melakukan yang namanya self-talk. Self-talk adalah bicara pada diri sendiri. Lebih tepatnya, self-talk adalah bicara kepada subconscious mind kita atau pikiran bawah sadar kita. Kita bisa melakukan self-talk dengan cara kita relaksasi pada saat kita sedang tiduran, kita duduk santai, kita duduk rileks ya. Jadi kita sengaja untuk membuat kondisi tubuh kita itu rileks ya. Kalau boleh sih sambil tiduran, sambil rebahan, pokoknya dalam suasana yang rileks. Nah, setelah kamu merasa sangat rileks, tubuh kamu sangat nyaman, otot, syaraf semuanya dikendorkan, bicaralah kepada diri kamu sendiri, di mana pembicaraan itu seperti halnya kamu sedang berdialog dengan diri sendiri. Nah, dialog-dialog yang kamu lakukan adalah apa? Kamu bicara bahwa aku menarik, aku mencintai diriku sendiri, aku bisa, aku mendapatkan pasangan yang ideal, aku mencintai diriku sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ketika kita memiliki kecenderungan untuk berpikir negatif, seperti misalnya mengeluhkan tentang fisik yang kurang ideal, hidung yang kurang mancung, mata yang kurang belok lah dan sebagainya, maka di situ kita akan mengcounter pikiran-pikiran negatif kita untuk mengubahnya atau menggantinya dengan hal-hal atau kata-kata yang positif. Ya, jadi kalau misalnya ternyata kita lebih fokus kepada apa yang menjadi kelebihan kita, ya, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ingat teman-teman bahwa Tuhan menciptakan kita itu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang diciptakan dengan salah dan sebagainya. Apapun itu, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat benar. Intinya Tuhan menciptakan kita itu semuanya dengan keunikannya masing-masing dan juga dengan kelebihannya masing-masing. Ya, jadi ada kekurangan dan juga ada kelebihannya. Nah, dengan melakukan langkah kedua atau self-talk ini, berarti kita akan mengubah pikiran-pikiran negatif terhadap diri sendiri menjadi positif. Dan langkah ini teman-teman merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran kepada diri kita sendiri untuk selalu berpikir positif di setiap waktu tentang diri kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita berpikir negatif, kita sudah punya cara untuk mengcounter, untuk menghindari pikiran-pikiran negatif itu agar tidak berkembang, menguasai dan mendominasi diri kita. Jadi yang dominan di sini akhirnya adalah energi positif karena dihasilkan oleh pikiran-pikiran dan juga perasaan yang positif. Langkah ketiga adalah tuliskan hal yang kamu inginkan dari pasangan ideal kamu ini. Ya, ini penting sekali karena selama ini masih banyak orang yang menuliskan kepengen pasangan ideal, kepengen seseorang, kepengen sesuatu, tapi menuliskannya tidak detail, alias hanya menuliskan garis besarnya saja, hanya menulis bagian-bagian besarnya saja. Sedangkan detailnya banyak yang lupa tidak menuliskannya. Nah, seperti misalnya contoh, kamu pengen pasangan yang seperti apa gitu kan, biasanya kan ya pokoknya baik, sayang dan sebagainya, dan itu kan klise, itu standar banget. Nah, sekarang tuliskan sosok yang kamu pengenkan itu seperti apa.
Mulai misalnya dari kulitnya putih atau hitam atau sawo matang, terus kemudian tingginya kira-kira berapa, harus detail kamu tulis. Misalnya tinggi 170, tinggi 183, tinggi 175, itu harus lengkap. Terus kemudian usia juga kamu tuliskan. Aku pengen pasangan usianya adalah di atasku kurang lebih sekitar 15 tahun, di atasku kurang lebih 10 tahun atau 5 tahun dan sebagainya. Nah, itu detailnya. Jadi contoh detail menulis dalam hal ini contohnya adalah seperti itu. Jadi jangan hanya sekedar menuliskan, misalnya sebagai contoh, gue pengen beli mobil nih, mobil apa? Yaudah pokoknya mobil gitu kan. Nah, harus detail. Kamu pengen mobil apa, merek apa, warna apa, tahun berapa, kisaran harga berapa, itu harus kamu tuliskan secara detail, agar apa yang kamu inginkan ini bisa menciptakan vibrasi yang terpancar ke alam semesta, lalu kemudian alam semesta mengolahnya dan kemudian menghadirkannya kepada kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi jangan lupa juga bahwa ketika kita menuliskan keinginan ini, kita harus benar-benar mengukur, ya, realistis, dan ada ukuran-ukuran yang masuk akal. Jadi jangan sampai terus kemudian menuliskan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin, ya, itu akan mengacaukan sistem kerja law of attraction. Jadi kamu harus realistis. Kemudian langkah yang keempat adalah melakukan visualisasi atau membayangkan apa yang kamu inginkan sampai kamu benar-benar bisa merasakannya, ya. Jadi sekali lagi, kamu melakukan yang namanya visualisasi, ya. Jadi kamu membayangkan apa yang kamu inginkan sampai bisa benar-benar merasakannya. Sebagai contoh seperti ini teman-teman, kamu sudah menuliskan tadi detailnya sosok pasangan yang kamu inginkan. Nah, terus kemudian kamu membayangkan bahwa kamu ketemu dengan dia di suatu tempat yang indah, terus kemudian kamu bertemu dengan penuh kebahagiaan, kemudian kamu berkenalan, ya, terus kemudian terjadi semacam komitmen, berdealing, sampai akhirnya kamu menikah dengan dia, punya rumah tangga yang bahagia, dengan finansial yang bagus, berkecukupan, kemudian punya anak dan sebagainya. Nah, kamu bayangkan secara detail. Nah, akan lebih baik ketika kamu melakukan visualisasi ini dengan cara kamu merebahkan diri atau dalam keadaan rileks, atau kita sebut dengan relaksasi. Relaksasi boleh sambil duduk rileks atau sambil rebahan dan rileks, ya. Itu kita sebut dengan relaksasi. Nah, ketika relaksasi berarti kamu dalam kondisi yang sangat rileks, dalam kondisi yang sangat nyaman. Berarti gelombang otak kamu di situ sedang turun, ya kan, dari beta, alfa sampai dengan theta. Karena kalau kita bicara tentang gelombang otak itu ada 4, beta, alfa, theta, dan delta. Nanti kapan-kapan kita juga bakal bahas tentang gelombang otak atau brainwave manusia itu seperti apa. Tetapi yang jelas dalam langkah ini, langkah yang keempat, kamu melakukan visualisasi dengan cara merebahkan diri atau relaksasi, lalu kamu membayangkan dengan detail apa yang kamu inginkan tadi, sampai benar-benar merasakan, ya, merasakan apa? Merasakan kebahagiaannya, merasakan bahwa ini benar-benar sudah aku miliki, gitu kan. Jadi singkatnya seperti itu, ya. Jadi benar-benar kamu sudah merasakan. Jadi artinya sekali lagi bahwa di langkah keempat ini kamu melakukan visualisasi atau membayangkan jodoh yang kamu inginkan dengan segala macamnya, dengan segala detailnya, sampai kamu benar-benar bisa merasakan hal yang kamu bayangkan itu. Cara kelima adalah selalu mengingat tujuan kamu, ya. Selalu mengingat tujuan kamu. Nah, agar kamu benar-benar sampai kepada orang yang kamu inginkan atau pasangan ideal yang ingin kamu tarik, atau bertemu dengan pasangan ideal yang kamu inginkan. Jadi kesimpulannya, jangan sampai kamu terjebak oleh perasaan-perasaan yang terkadang menipu kamu di saat kamu berjalan atau sedang melakukan perjalanan menuju kepada target yang kamu inginkan. Cara nomor 6 adalah jangan merasa takut, jangan pesimis, ya. Mungkin kamu sesekali berpikir negatif atau kadang-kadang muncul pikiran negatif, dan kadang kamu mengatakan kepada dirimu sendiri, apa mungkin, ya, aku kan sudah tua, aku kan banyak kekurangan ini itu, kayaknya semakin sulit deh mendapatkan pasangan. Nah, ini hal yang tidak boleh kamu lakukan, tidak boleh muncul dalam pikiran bawah sadar kamu.
Karena ketika kamu mengatakan hal itu atau mengungkapkan perasaan-perasaan atau kata-kata seperti itu sama halnya kamu justru menambah beban-beban yang tidak perlu di dalam diri kamu, dan bahkan di situ memunculkan energi negatif yang akan mengganggu tujuan kamu tercapai, dan akhirnya kamu merasa tidak bisa mendapatkan pasangan terbaik. Jadi intinya kamu jangan merasa takut dan harus benar-benar optimis dan menjaga agar energi dan pikiran kamu selalu dalam keadaan yang positif. Dan cara yang terakhir adalah jangan merasa ragu dalam proses ini. Banyak orang yang merasa justru kemudian ragu di saat menjalankan proses yang sedang dilakukan ini. Keraguan-keraguan itu justru akan merusak energi yang sudah terbangun dengan baik. Karena apa? Ingat, segala sesuatu yang kemudian disertai dengan perasaan ragu, mengganggu optimisme kamu menjadi pesimis, itu akan mempengaruhi hasil. Jadi segala sesuatu yang dimulai dan juga dilakukan dengan perasaan ragu tentu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, dalam hal ini kekuatan law of attraction itu tidak akan bekerja dengan sempurna. Bahkan proses ini akan gagal dan tidak bisa terwujud sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Maka dari itu, agar proses ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, teman-teman harus melakukannya secara konsisten, ya. Jadi saran saya adalah kamu harus melakukan hal ini, 7 langkah ini, dengan langkah-langkah yang memang satu, konsisten, dan yang kedua, kamu harus melakukannya minimal 21 hari tanpa henti. Jadi waktu yang terbaik untuk kamu melakukan semua ini adalah malam hari dan pagi hari, malam sebelum tidur dan pagi saat menjelang bangun tidur, atau pada saat kamu belum bangun dari tempat tidur kamu. Coba lakukan selama 21 hari tanpa henti dengan harapan kamu akan menemukan keajaiban di proses ini sampai kemudian terrealisasi. Nah, kalau misalnya di 21 hari tanpa henti itu belum juga menemukan pasangan kamu, jangan berhenti. Jadi konsep 21 hari tanpa henti sebetulnya bukan berarti setelah 21 hari kamu selesai. Bukan. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran atau pembiasaan kepada kita agar 21 hari itu dilakukan secara berulang atau dengan konsep repetition. Jadi ada pengulangan, pengulangan, dan pengulangan. Nah, kalau sudah 21 hari, bukan berarti kamu terus berhenti, tapi lanjutkan sampai kemudian kamu benar-benar menemukan pasangan ideal sesuai dengan apa yang kamu impikan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan kamu lebih semangat lagi untuk mendapatkan pasangan ideal kamu. Buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading, self-healing, spiritual coaching, silahkan kamu bisa menghubungi nomor WA yang tertera di kolom komentar atau juga di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jangan lupa untuk bahagia. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.